saya juga sebenarnya shock gitu. Karena eh, yang saya cuma mikirnya ini pasti nih akan ada reaksi dari setiap anak yang berbeda kan. Kalau masalah gugatan hak anak itu kan memang sudah akhir, sekarang lagi sedang dalam proses ya. Ruben sudah minta mempersilahkan kami untuk menuju ke arah gugatan itu. Mengejutkan. Pasca pengakuan Betran putra Onsu yang diduga mengalami kekerasan dari pihak Sarwenda, Ruben Onsu pun bereaksi, mengajak Onyo untuk berbicara dari hati ke hati. Di saat yang sama, ternyata Ruben mendapat undangan dari pihak pengacara Sarwenda untuk menghadiri perundingan bersama. Tapi benarkah Ruben justru tak mau datang karena sudah tahu agenda Sarwenda dan pihaknya? Benarkah pula selain mengambil ancang-ancang untuk memperebutkan hak asuh anak, Ruben juga sedang mempersiapkan strategi untuk memperjelas harta Gonogini dengan Sarwenda? Babak kejutan seperti apa yang sedang dipersiapkan Ruben Onsu dan Minola Sebayang pengacaranya di bulan Juli nanti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger curahan hati Betran putra Onsu di sosmed masih menggulirkan geger bola panas. Bagaimana tidak? Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba saja penyanyi yang akrab dipanggil Onyo itu menuliskan, "Tante, stop dendam dengan ayah. Stop ajak-ajakin orang untuk benci ayah. Stop sok jagoan seolah punya rahasia. Dan tante gunakan tangan orang untuk bekerja. Dan lupa kalau banyak juga yang aku tahan-tahan untuk tidak aku ceritakan karena ayah melarang saya untuk membuka itu. Kalian begini karena mulut kalian sendiri. Kenapa nggak terima akan teguran dari Tuhan? Yang katain ayah duluan siapa? Yang seolah-olah hina sekali ayah di mata kalian, manusia yang tidak tahu terima kasih. Anggap ini teguran dari kalian atas kesombongan kalian. Tante ingat ya, selama saya sama ayah, dari dulu ayah tidak pernah tampar saya atau pukul saya. Tapi kalau tante, yang sontak saja menjulangkan tanya, mungkinkah Onyo mengalami kekerasan fisik? Butuh waktu untuk memastikannya. Bahkan Ruben Onsu, sang ayah angkat pun mengaku belum bertemu untuk memastikan kebenaran dan maksud tulisan curhat Onyo tersebut pada akun sosmed pribadinya. Kalau tanya saya belum ketemu ngobrol berdua sama Onyo gitu. Jadi saya harus ngobrol berdua dulu, saya takut beda pengertiannya gitu ya. Jadi saya belum bisa ngomong apa-apa dulu, harus ketemu dulu dengan Onyo. Ya, untuk mengungkap kebenaran membutuhkan penggalian fakta yang lebih dalam. Dan sebagai seorang ayah, bagi Ruben Onsu menggali isi hati Betran butuh cara-cara khusus. Salah satunya dengan berbicara berdua dari hati ke hati bersama dengan Onyo. Sehingga meski sudah membaca tulisan status Onyo di sosmed, Ruben tak jadi salah kesimpulan. Menafsirkan maksud dan isi hati Onyo untuk mengunggah tulisan isi hatinya yang kini heboh membuat geger netizen tersebut. Kita pernah ada di usia mereka kan ya gitu, kita pernah ada di usia mereka gitu, makanya reaksi Onyo sendiri pun aku baru tanyakan ke dia gitu. Yang lagi saya lakukan ya, saya mau ngobrol sama Onyo kayak apa, seperti apa yang membuat dia menjadi bisa meluapkan itu gitu, bisa meluapkan itu. Jadi saya sebagai orang tuanya yang harus tahu dulu nih apa duduk permasalahannya, ya gimana gitu. Jadi nggak semata-mata saya hanya menyimpulkan dari yang saya baca doang. Tak banyak yang tahu bahwa di balik sikap tenang Ruben Onsu menghadapi curhatan Onyo yang kini menggegerkan jagat sosmed,
ada sedih yang coba ditepikan dan disimpan oleh Ruben. Karena sebagai seorang ayah, Anat adalah nomor 1. Tapi semua sukses ditutupi Ruben tanpa drama. Padahal jika dikulik lebih dalam, Ruben bahkan mengaku kaget ketika mendengar kehebohan tentang tulisan Onyo di sosmed yang mengungkap tentang sang mantan dan keluarganya yang diduga membuat Onyo mengalami kekerasan fisik. Saya juga sebenarnya shock karena yang saya cuma mikirnya ini pasti nih akan ada reaksi dari setiap anak yang berbeda kan. Sementara kita juga dengarnya kaget, Onyonya sedih gitu. Jadinya marah. Yang dilakukan sama kalian pasti yang ditolong anak dulu. Ya, kita mah ntar dulu deh, kata kita perut lapar juga bodo amat dulu, anak dulu deh yang kita tolongin. Ya itu, jadinya saya harus bisa membuat ya semuanya baik-baik saja. Tapi kan Onyo bisa ngelihat sendiri kayak gimana. Ya, makanya kayak ada hal yang kayak gini, saya harus duduk dulu ngobrol sama dia, apa penyebabnya, apa pemicunya, sampai dia bercerita ini gitu. Saya kagetnya pas udah pagi, saya lagi live subuh doang, kaget, kenapa lagi, gitu. Jadi dia udah besar, nggak bisa lu terus kokop terus. Ya, bertahun-tahun menghadapi ujian hidup, sepertinya Ruben Onsu sudah kenyang dengan drama dan ujian berat. Padahal tak banyak yang tahu, kalau jauh di lubuk hati, Ruben juga manusia biasa yang bisa syok ketika melihat Betran Peto menangis. Saya nggak emosi sama sekali, saya shock. Ya, yang saya pikirkan adalah ya ada Onyonya nih yang lagi menerima itu kurang bagus, gitu. Jadi yang udah deh dikata kita lagi berdarah-darah juga kita obatin yang anak dulu deh gitu. Cuman ini belum kelar, dia udah ada sesuatu lagi gitu. Jadi saya cuman berpikir, saya maunya ngobrol terus sama anak. Tapi kan gimana sih lu anak remaja, pertemuan itu cuman ada di meja makan. Atau enggak dia mau berangkat kuliah, itu doang. Tapi kan kalau untuk ngobrol yang kayak gini kita harus memang benar-benar janjian. Lantas bagaimana tanggapan Ruben Onsu dan pihaknya atas undangan Sarwenda dan tim pengacara untuk berunding? Benarkah Ruben menolak ajakan berunding tersebut? Inilah penjelasan Minola Sebayang, tim pengacara Ruben. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi. Kini menuju 4 juta subscriber. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih. Sementara geger tentang tulisan curhat Betran Putra Onsu masih diwarnai geger publik, kabar mengejutkan pun datang menyusul. Pasalnya, diam-diam Sarwenda lewat pihak pengacaranya mengirim surat undangan untuk berunding dengan Ruben Onsu secara tertutup. Dan reaksi Ruben Onsu justru mengejutkan. Ditemui oleh tim Intens, Ruben mengaku tak bisa menghadiri ajakan perundingan tersebut dan hanya menyerahkan segala urusan kepada Minola Sebayang saja, sang pengacara. Bukan tanpa alasan, Ruben sudah terlanjur harus memenuhi jadwal umroh ke Tanah Suci Mekah. Yang ironisnya, konon bertepatan dengan batas waktu pertemuan perundingan yang diusulkan oleh Sarwenda dan pihaknya. Tapi ketika diwawancara secara terpisah dari Ruben, Minola Sebayang justru mengutas sinyal langkah yang lebih mengejutkan, bahwa keseriusan niat Ruben untuk merebut hak asuh anak dari sang mantan kini sudah pada tahap di lampu kuning. Pihak sebelah juga udah ngirim undangan buat diskusi. Iya. Gimana tuh, Pong? Akan datang?
saya udah diskusi sama Bang Minola, jadi tanggalnya Bang Minola bisa, saya nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya gitu. Mudah-mudahan ada titik terangnya karena kan yang diobrolin dan yang diminta ini adalah cuman waktunya anak-anak doang, melebarnya jadi kemana-mana. Kalau ditanya komunikasi sama anak ya masih tadi juga masih balas, cuman memang yang saya inginkan itu adalah bertemu sama anak-anak, hanya sayanya dan anak-anak saja. Jadi itu doang. Kenapa? Ya karena saya pengen intimate aja gitu. Kalau memang apa yang dikatakan oleh Onyo itu dalam unggahannya itu benar, artinya kan memang ini sesuatu lampu kuning sih sebenarnya untuk Ruben Onsu agar segera melakukan upaya untuk memperjuangkan hak asuh anaknya yang hari ini ada di tangan S. Karena kan kalau kita lihat dari unggahan Onyo itu memang ada beberapa karakter-karakter yang dicitrakan di situ yang menurut pendapat saya itu tidak aman buat anak-anak. Ya apalagi ada hasutan, ada provokasi, ada tindakan kekerasan, ada verbal abuse ya yang membuat seperti unggahannya si Bertrand kan membuat Cici itu kan pasti anak tertuanya Ruben yang perempuan membenci Ruben kan seperti itu ya kalau nggak salah unggahannya ya. Jadi ya itu semakin mempertegas saja dan semakin memperjelas bahwa memang apa yang dikatakan oleh Ruben itu adalah benar bahwa anak-anak berada dalam lingkungan yang tidak aman. Tak pelat, tanda tanya pun mencuat. Mencuatkan sinyal lampu kuning untuk memperebutkan hak asuh anak dengan sang mantan? Mungkinkah Ruben bakal berdoa khusus tentang usahanya mendapatkan hak asuh anak di hadapan Ka'bah saat umroh nanti? Entahlah. Yang jelas, Minola Sebayang mengutas lebih penting mewujudkan langkah nyata. Kapan anak-anak bisa bertemu dengan Ruben sang ayah daripada membahas kapan perundingan antara Ruben dengan Sarwenda akan bisa digelar. Pasalnya, selain tak memiliki jadwal waktu yang tepat sesuai tuntutan pihak Sarwenda, Minola pun memprediksi bahwa yang bakal dibahas dalam perundingan yang diusulkan oleh pihak Sarwenda tersebut adalah kapan Ruben akan menghentikan boikot nafkah anak. Benarkah begitu? Segala keputusan dan yang lainnya ya Bang Minola selalu memberikan arahan yang terbaik gitu. Dan saya percayalah pasti akan ada pelangi setelah ini gitu, akan langit lebih bagus lagi gitu. Makanya saya cuma bilang saya lagi diminta untuk sabarnya lebih luas lagi aja gitu. Mereka memberikan undangan joint meeting itu kan tidak menentukan waktu dan tanggalnya gitu loh. Mereka hanya menentukan waktu yang 5 hari agar kami memberikan respon. Nah, jadi kan ini bolanya kan ada di kita nggak memberi respon dianggap kita yang tidak mau melakukan pertemuan. Tapi kalau misalnya kita mau memberikan respon, kita memilih waktunya kan juga susah kan karena kita juga sibuk dan juga Ruben kan tanggal 22 ini mau umroh. Inilah yang kami sampaikan kemarin. Jadi sebenarnya ada hal yang lebih penting daripada joint meeting itu, daripada undang pertemuan itu. Apa yang paling penting itu? Mengatur kapan anak-anak ini bisa berkumpul dengan Ruben 2-3 hari. Karena kan ini kan bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan lagi. Ini kan sudah menjadi suatu perjanjian dan kesepakatan bersama 2-3 hari anak-anak harus berkumpul bersama dengan Ruben karena itu ada hak anaknya dan juga ada hak Ruben. Kalaupun misalnya kita mau joint meeting, paling-paling yang mau dibicarakan kan adalah jangan menunda lagi kewajiban Ruben untuk menafkahi anaknya dan uang sekolah anaknya. Nah, tinggal kita bicara yang real saja dong. Sebenarnya kebutuhan anak-anak itu berapa? Jangan uang sampah juga dijadikan kewajiban Ruben, jangan uang dogi juga dijadikan kewajiban Ruben. Nah, ini bolehlah kita artinya itu ada negosiasi. Termasuk dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan masalah harta gonogini ini yang masih dibebani kewajiban. Tapi kalau misalnya kemudian tanpa ada upaya untuk mendorong anak-anak ini berkumpul bersama Ruben terus ngajak joint meeting dan waktu yang nggak ditentukan diberikan ke kita, ini kan kita bisa menduga sebuah akal-akalan hanya untuk mengulur-ulur waktu, kan begitu kan? Supaya tidak bertemu dengan anaknya Ruben dan kalaupun misalnya kita mau melakukan upaya hukum, seolah-olah kita tidak pantas melakukan upaya hukum di tengah-tengah ada permintaan berunding. Kalaupun mungkin ada ketemunya ya mungkin ya sekitar Juli setelah Ruben pulang dari umroh. Menanti bulan Juli yang tinggal hitungan minggu, benarkah Minola Sebayang sedang menyusun strategi dan persiapan
Untuk memenuhi permintaan Ruben memperebutkan hak asuh anak, seserius apa persiapan Ruben dan tim pengacaranya untuk menempuh langkah hukum demi memperoleh hak asuh anak Ruben? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih. Menanti bulan Juli seperti yang disebutkan oleh pengacara Ruben Onsu Minola Sebayang, tak pelak mencuatkan tanya, apa yang sudah merubah Ruben Onsu? Pasalnya dari momen bercerai dengan sang mantan di tahun 2024 lalu, hingga kini 1 tahun 9 bulan telah berlalu, Ruben tak pernah terlibat gonjang-ganjing dengan Sarwenda. Kalau saya ngomongin sabar, enggak juga lah. Saya juga manusia biasa aja gitu. Cuman ada beberapa hal yang harus saya pilah-pilah gitu. Tapi kan terkadang ada manusia yang ketika kita menggunakan hak jawab kita malah dibilang menjatuhkan. 2 tahun terakhir gue mundur, gue cerai, nggak ada gue ketemu sama lo begini. Iya, karena buat gue itu sesuatu yang nggak usah dibanggakan. Kalau gue gini, gue harus bisa berbicara dengan diri gue sendiri dulu gitu. Iya, orang yang menerima kita dalam keadaan kita yang sekarang ini seneng, kalau nggak so alim lo. Cuy. Dan sebagai bukti keseriusan niat Ruben mengambil langkah hukum untuk mendapatkan hak asuh anak, maka sementara Ruben melakukan perjalanan religi dengan beribadah umroh ke Tanah Suci Mekah, di waktu yang sama, Minola pun menyusun strategi dan langkah persiapan untuk memenuhi permintaan Ruben memperebutkan hak asuh anak. Lantas, seserius apa persiapan Ruben dan tim pengacaranya untuk menempuh jalur hukum demi memperoleh hak asuh anak? Kalau masalah gugatan hak anak itu kan memang sudah akhir, sekarang lagi sedang dalam proses ya. Ruben sudah minta mempersilahkan kami untuk menuju ke arah gugatan itu. Tapi kalau mengenai masalah KPAI memang belum ada arahan apapun dari Ruben. Tapi kalau targetnya mungkin Bang untuk ngajuin gugatan kapan Bang? Artinya gini, kalau sudah selesai kita daftarkan. Ya kalau memang misalnya selesai dan minggu depan, ya minggu depan kita daftarkan. Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.